Selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu di ruang kolaborasi yang kedua pada siang hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Baik, semuanya biasa. baik-baik saja sehingga kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan ruang kolaborasi yang pertama ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Saya minta Ibu Yeni untuk memimpin kita di dalam doa. Monggo Bu Yeni. Siap Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ruang kolaborasi sesi 2 modul 1.1 ini, marilah kita dahului dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Yeni untuk memimpin kita di dalam doa untuk ruang kolaborasi kita yang kedua hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulainya dengan men-share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi yang kita akan bahas selama ruang kolaborasi sesi yang kedua, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, yang pada hari ini adalah forumnya adalah forum diskusi. Selanjutnya agendanya adalah pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul 1, aktivitas sesi yang merupakan aktivitas utama nanti diskusi, kemudian yang keempat review aktivitas pembelajaran baru penutup. Nah, tujuannya calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran HAD. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompok tentang diskusi yang dipresentasikan. Nah, ini kesempatan belajar kita Bapak Ibu. Ada 6 kesempatan belajar yang mungkin kita bisa pahami. Dari yang ke-6-nya ini, apakah mungkin ada yang ditambahkan atau sudah Bapak? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, diperhatikan kesempatan belajar ini untuk kita taati, jangan sampai ada yang melanggar, karena akan mengganggu kegiatan kita. Baik, kita akan masuk kepada refleksi pembelajaran modul. Nah, untuk refleksi pembelajaran modul ini, silakan Bapak Ibu masuk dan melihat ke chat room-nya Bapak Ibu masing-masing. Apakah sudah muncul? Kalau sudah muncul, silakan dijawab. Coba sebutkan budaya lokal apa yang sesuai dengan filosofi KHD di daerah Bapak Ibu. Kira-kira yang sesuai dengan filosofi KHD itu apa di sana? Tolong disebutkan. Ada beberapa macam. Mungkin ada banyak, bukan hanya satu. Diberi nama ya, ini ada sambatan. Nah, ada budaya sambatan. Ini siapa yang menjawab ini? Bu Nani, Bu Ika, jawabannya apa? Saya Pak tadi yang sambatan. Oh, yang sambatan Bu Yeni. Iya. Kemudian Vivit, Bu Vivit, petik laut. Ya. Bu Ika ada gugur gunung. Nah, itu adalah budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita, yang mungkin nanti akan kita bahas yang sesuai dengan filosofi yang dimaksud oleh KHD. Iya, ini adalah budaya-budaya lokal di antara kita yang nantinya akan membantu kita dalam memahami filosofi pembelajaran KHD yang kita bahas saat ini. Nah, setelah kita sudah mereview, merefleksi pembelajaran modul kita, sekarang kita akan masuk kepada hal yang paling utama, yaitu presentasi kelompok. Dalam presentasi kelompok ini, kelompok yang kemarin sudah mendapatkan tugas berdiskusi di antara kelompoknya masing-masing secara bergantian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di tiap-tiap kelompok sudah dibagi tugas siapa yang menjadi presenter, kemudian pemberi tanggapan, kemudian penanyanya siapa nanti dari kelompok lain, yang menjawab mungkin siapa nanti dari kelompok presenter, dan penulis catatannya siapa. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, kemarin oleh karena itu saya akan stop sharing dan waktu saya serahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya. Saya serahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Terima kasih Bapak. Ya. Dari kelompok 1 ini hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerjasama dari tim kami. Nah, ya, dari kelompok kami ini modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan fasilitatornya Pak Tri Handrisiawan. Nah, permasalahan yang kami ambil Pak dari kelompok kami adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda atau di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KAD. Kita semua berpikir karena hasil diskusi yang kami peroleh dengan teman-teman. Kami memaparkan bahwa konteks sosiokultural di daerah kami itu memiliki kekayaan yang unik. Nilai-nilai tradisi, adat istiadat, norma-norma sosial menjadi pilar kuat untuk membentuk suatu karakter atau identitas masyarakat yang ada di daerah kami. Pendidikan yang memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut mampu menciptakan individu yang berdaya, memiliki pedoman yang kuat, identitas yang kuat, dan sikap berkontribusi pada masyarakat. Kekuatan konteks sosial kultural itu dapat membentuk karakter murid fokus pada gotong royong, toleransi, dan religius. Ini adalah elemen-elemen yang bisa diambil. Contoh dari penerapan KHD itu adalah bersih-bersih kelas. Bersih-bersih kelas itu ada nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian. Terus ada lagi istighosah. Istighosah atau doa bersama itu nilainya ada religius, kebersamaan, dan kepedulian. Contoh lagi, karena kita itu di daerah yang multikultur itu tradisi kasodo. Nilai-nilai yang terkandung itu ada gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian. Begitu dari kami, Pak. Terima kasih. Monggo saya berikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan tanggapan dari masing-masing satu. Monggo. Ya, Bu Ika, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih dari kelompok 1. Sangat luar biasa pemaparannya terkait dengan budaya apa saja yang ada korelasinya dengan KHD, dan di sini juga menginspirasi saya. Ternyata ketika kita melek terhadap lingkungan yang ada, budaya-budaya yang ada itu berkaitan dengan KHD dan dapat diterapkan juga di dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih tanggapan yang luar biasa. Sekarang saya persilakan, mungkin ada dari kelompok lain juga memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi kelompok 1. Saya persilakan. Berikan pertanyaan, Bu Vivit, monggo silakan. Masih di mute Bu Vivit, mic-nya silakan dibuka dulu. Mungkin di sini saya ingin menanyakan ke kelompok 1. Di suatu daerah itu ada tradisi gugur gunung. Mungkin Ibu perlu jelaskan apa saja sih yang terkandung dalam gugur gunung itu yang dikoneksikan dengan pemikiran atau budaya menurut KHD seperti itu. Ya, teman dari kelompok 1 mungkin ada yang bantu Bu Murni menanggapi atau menjawab pertanyaan. Bu Nani, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat bagus sekali, luar biasa. Tradisi gugur gunung itu boleh dikatakan kerja bakti, Bu. Kalau kadang-kadang kita nggak paham apa ya gugur gunung gitu ya. Gugur gunung itu adalah kerja bakti. Jadi kegiatan kerja bakti ini tentunya sejalan dengan pemikiran KHD, karena di sana diajarkan untuk bagaimana kita bekerja sama, bergotong royong, saling peduli di dalam suatu kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama. Setiap orang mempunyai perannya masing-masing, kemudian juga bekerja secara berkolaborasi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang mampu atau yang dibisa. Seperti itu Ibu kegiatan gugur gunung. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih penampilan dari kelompok 1. Apakah ada yang lain lagi yang disampaikan kelompok 1 atau sudah cukup? Waktunya sudah mendekati selesai. Cukup ya? Pak, Baik. cukup. Iya, terima kasih. Berikan aplaus yang luar biasa buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita review pembelajaran hari ini. Nah, saya berikan kesempatan untuk ke chat room-nya masing-masing untuk menuliskan jawaban dari, tuliskan di chat room tentang apa yang Bapak Ibu alami, rasakan, temukan selama sesi ruang kolaborasi yang kedua ini selama kita berdiskusi. Monggo silakan, saya tunggu tulisannya di chat room ya Pak Ibu ya. Ya, Ibu Yeni Farida senang sekali karena bisa bertukar pikiran dengan teman terkait dengan filosofi KHD dan budaya lokal. Kemudian siapa lagi yang sudah Bu Ika, sangat menyenangkan sekali menggali budaya dan dikorelasikan dengan KHD. Bagus. Bu Nani, senang sekali banyak ilmu baru yang kami dapat, sangat menginspirasi. Ada ilmu baru dari Bu Murni. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita bahas pada hari ini terkait dengan budaya lokal yang dikaitkan dengan filosofi KHD. Karena ternyata budaya lokal kita itu sudah mengarah kepada pembelajaran dengan filosofi KHD. Karena itu saya berharap budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita itu jangan ditinggalkan. Karena dari budaya lokal itu kita belajar bagaimana kita menghargai, bagaimana kita bekerja sama, kemudian gotong royong, peduli, itu adalah hasil dari penguatan budaya lokal di sekitar kita. Nah, selesai sudah kita di sesi ruang kolaborasi yang kedua, dan saya lihat Bapak Ibu ini sudah kelihatan lelah karena diskusinya sudah sangat luar biasa, karena bersemangat sekali. Oleh karena itu, marilah kita sedikit merenggangkan otot-otot kita Bapak Ibu, agar otot-otot kita tidak tegang. Oleh karena itu, mari kita mengangkat tangannya, angkat tangan ke atas, kemudian ke samping, kemudian ke depan, kemudian kita goyang-goyang kanan kiri, kepala kita ke depan, ke belakang, memutar. Iya, agak sedikit segar setelah kita tegang beberapa saat karena diskusi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan untuk selanjutnya, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari ini benar-benar berguna bagi kehidupan kita dan juga lingkungan kita. Mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan selanjutnya mari kita sesi foto bersama sebelum kita meninggalkan ruang kolaborasi. Cekrek. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Selamat pagi, salam dan bahagia.